At-targhib fi shalah fi awwali waqtiha. Anjuran sholat di awal waktu ya. Hadis 397. Sekarang 398. Sekarang iya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala. Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyun? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, sholat di atas waktunya, maksudnya di awal waktunya. Aku berkata, kemudian apa lagi? Rasulullah bersabda, kemudian berbakti kepada orang tua. Aku berkata lagi, kemudian apa lagi? Maka Rasulullah bersabda, yaitu berjihad di jalan Allah. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW telah menyampaikan hal itu kepadaku. Kalau aku mau untuk meminta, pasti Nabi akan tambahkan lagi. Dikeruatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasai. Di sini ibu-ibu kita ambil faidah yang pertama. Di sini menunjukkan akan pentingnya mencari amal yang paling utama. Ini penting untuk mencari amal yang paling utama. Kenapa? Karena sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, hai Rasulullah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Tentu amal yang paling dicintai Allah itu yang paling utama. Maka dari itu ibu-ibu sekalian penting di sini ya untuk mencari amal yang paling utama. Karena dengan kita mengetahui amal-amal yang paling utama, maka kita pertama ya bisa mendahulukan itu. Jangan sampai kebalik ya. Terkadang kita mendahulukan amal yang kurang utama dan meninggalkan amal yang paling utama, ini salah. Makanya ibu-ibu sekalian, kita beramal tuh jangan ngasal ya. Yang penting saya beramal dah. Sebab kalau seperti itu akibatnya pahalanya sedikit. Tapi kita beramal itu harus betul-betul didasarkan pada ilmu. Beda ya orang yang sebatas beramal mengandalkan tenaga dengan orang yang beramal itu memang berdasarkan ilmu. Itu sangat jauh berbeda. Makanya kata para ulama, al-alim biqillati amalih, seorang ulama dengan sedikit amal itu bisa mengalahkan ahli ibadah yang amalnya banyak. Ya. Kenapa? Karena ahli ibadah beribadah kepada Allah dengan apa? Sebatas semangat saja, tanpa ilmu. Tapi ulama beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan ilmu. Dia tahu ya kapan amalan itu menjadi besar di sisi Allah pahalanya. Dia dengan ilmunya tahu
Kapan sedekah itu pahalanya besar? Kapan sedekah itu pahalanya enggak besar? Dengan ilmu. Ya. Oleh karena itu para sahabat ya seringkali bertanya kepada Rasulullah, ibu-ibu, apa amal yang paling utama? Apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Iya. Ini pertanyaan penting sekali ya. Supaya apa? Supaya kita beramal itu benar-benar loh. Kita bisa mendapatkan pahala yang paling besar, paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin menyebutkan ya, bahwa para ulama berbeda pendapat tentang amal yang paling utama itu apa. Sebagian mengatakan amal yang paling utama zikir. Iya. Sebagian lagi mengatakan amal yang paling utama zuhud. Ya, zuhud terhadap kehidupan dunia. Sebagian lagi mengatakan bahwa amal yang paling utama itu ya asyakkuhu, yang paling berat. Ya, yang paling berat, yang paling susah itu yang paling utama. Jadi menurut pendapat ketiga ya, amal itu semakin berat semakin besar pahalanya. Semakin ringan semakin kecil pahalanya. Pendapat yang keempat, amal yang paling utama itu menyesuaikan dengan keadaan ya masing-masing. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ibu-ibu ya. Kalau kita sebagai seorang suami di rumah, maka amal yang paling utama adalah melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang siapa? Suami. Untuk mencari nafkah, untuk mendidik anak, istri. Seorang istri, amal yang paling utama adalah melaksanakan tugasnya sebagai seorang apa? Istri. Ya, untuk melayani suami, mengurus anak, istri mengurus anak, mendidik anak. Ya. Mencuci memperhatikan rumah, nyuci piring, nyuci baju, masak. Itu semua amal utama ya bagi seorang istri. Bagi seorang guru, amal utama bagi dia apa? Paling utama. Yaitu betul-betul mengajar dengan baik, dengan profesional. Jika dia keadaannya sebagai seorang pekerja misalnya ya di pabrik atau di perusahaan, maka amal yang paling utama adalah dia betul-betul profesional dalam bekerja. Dia laksanakan betul-betul amanah yang telah diberikan kepadanya. Ya. Nah ini dia, dan ini pendapat yang keempat inilah yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Ya. Jadi amalan yang paling utama itu tidak bisa dimutlakan, kata beliau. Tapi melihat kepada keadaan masing-masing orang. Makanya kalau kita perhatikan ibu-ibu, Rasulullah SAW seringkali ditanya oleh para sahabat apa amal yang paling utama. Ternyata jawabannya pun berbeda-beda. Menyesuaikan keadaan orang yang bertanya. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Dan tentunya juga ibu-ibu, di sana ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan ya dalam masalah beramal. Contoh misalnya, amal yang wajib lebih utama daripada amal yang sunnah. Amal yang wajib lebih utama daripada amal yang sunnah. Maka jangan sampai ini ya, kita lebih mendahulukan yang sunnah kemudian meninggalkan yang apa? Yang wajib. Misal ada orang misalnya ya sangat memperhatikan sholat tahajud, dia bagaimana bisa sholat tahajud. Sholat berjamaah di masjidnya ditinggalin. Ya, kenapa? Karena kelelahan tahajud, ketiduran. Sementara sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib, itu jauh lebih utama daripada sholat tahajud. Ya. Ada orang yang sibuk belajar bahasa Arab tapi nggak mau belajar
ilmu tauhid, akidah. Maka kita katakan kamu tertipu. Kenapa? Karena belajar ilmu tauhid itu lebih wajib dibandingkan belajar bahasa Arab. Makanya kewajiban pun bertingkat-tingkat, Ibu. Ada yang sifatnya fardu ain, ada lagi yang sifatnya fardu kifayah. Kalau fardu ain tentu lebih utama daripada fardu apa? Kifayah. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Makanya salah besar kalau ada orang yang menuntut ilmu, sibuk menuntut ilmu-ilmu yang mubah, meninggalkan ilmu-ilmu yang fardu. Contoh misalnya ada orang yang sibuk belajar ilmu kedokteran, tapi nggak mau belajar ilmu agama. Iya. Ada yang satu lagi sibuk belajar ilmu dunia ya, biologi lah atau psikologi lah tapi nggak mau belajar ilmu agama. Ini namanya mendahulukan ilmu yang mubah, meninggalkan ilmu yang fardu yang wajib. Dan Allah mencela orang seperti itu, Pak. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka hanya berilmu tentang lahiriah dunia saja. Sementara mereka lalai dari kehidupan akhirat. Artinya mereka hanya berilmunya tentang dunia tapi ilmu akhiratnya mereka tinggalkan. Ini orang tertipu seperti ini, Pak. Ya. Nah ini ya, jadi amal yang wajib harus lebih didahulukan tuh daripada amal yang apa? Yang sunnah. Yang fardu ain lebih didahulukan daripada fardu apa? Kifayah. Maka kenali coba mana yang sifatnya fardu ain, mana yang sifatnya fardu kifayah, mana yang sifatnya wajib, mana yang sifatnya yang hukumnya sunnah. Supaya kita jangan kebalik gitu loh. Ya ada seorang sahabat ketika mendengar Rasulullah bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak halal seorang wanita safar ya sejarak sehari semalam kecuali bersama mahram. Lalu seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, inni kutibtu fi ghazwati kadza wa kadza wa inna imra'ati kharajat hajah. Wahai Rasulullah, aku diwajibkan ikut perang. Namun istri saya mau pergi haji, gimana ini? Mana yang harus saya pilih ya Rasulullah? Ikut perang atau apa? Pergi haji. Ya menemani istri. Karena istri saya nggak ada mahramnya selain saya. Apa kata Rasulullah SAW? Idhab wa hujja ma'amratik. Pergilah, hajilah bersama istrimu. Lihat sahabat ini Bapak Ibu. Ya. Terkena atau dihadapkan pada dua kewajiban. Dan dua-duanya fardu ain lagi. Yang pertama dia wajib terkena wajib militer untuk perang. Seluruh ulama sepakat kalau seorang imam, pemimpin, presiden ya menunjuk seseorang untuk pergi perang wajib pergi. Maka bagi dia menjadi fardu ain. Iya. Tapi juga dia dihadapkan pada kenyataan istrinya harus pergi haji. Masalahnya nggak ada mahram, mahramnya cuma dia. Kalau dibiarkan istrinya haji sendirian, dosa lah dia karena nggak ada mahram. Gimana ya Rasulullah, mana yang harus saya pilih nih? Kata Rasulullah, pergilah bersama istrimu, hajilah sana. Ternyata Rasulullah lebih mendahulukan menemani istri Pak untuk haji dibandingkan apa? Berjihad. Ya. Dan Rasulullah di situ nggak nanya, istrimu perginya sama rombongan yang aman nggak? Jalannya aman nggak? Ketika itu semua Rasulullah tidak tanyakan, itu menunjukkan itu semua nggak dianggap. Makanya pendapat yang paling kuat ya dalam masalah ini bahwa mahram bagi wanita itu syarat kewajiban haji. Kalau nggak ada mahram dia nggak wajib haji.
Iya. Nah ini ibu-ibu dan bapak sekalian. Demikian pula ibu-ibu. Contohnya lagi apa? Imam Ahmad pernah ditanya, apa amal yang paling utama? Kata Imam Ahmad, coba kamu lihat mana yang paling memperbaiki hatimu, itu yang paling utama. Misalnya ibu kalau baca Quran nggak bisa khusyuk. Tapi kalau membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terasa khusyuk di hati. Maka membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar saat itu menjadi lebih utama. Kenapa? Karena itu yang lebih memperbaiki hati, Pak. Iya. Walaupun memang pada asalnya baca Quran itu jauh lebih utama daripada zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi ketika keadaannya saat itu berbeda, kalau kita baca Quran kita nggak bisa khusyuk gitu kan, nggak bisa fokus. Tapi kalau kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bisa fokus, bisa merasakan tenang dan yang lainnya, maka saat itu lebih utama. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Jadi penting sekali ya untuk kita melihat mana yang paling utama dari amal. Terlebih kalau kita dihadapkan pada dua amal yang harus kita pilih salah satunya. Maka kalau kita disuruh memilih salah satunya, nggak mungkin dua-duanya, maka lihat mana yang paling utama. Baru kemudian kita amalkan itu. Iya. Baik, ya di sini Ibnu Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Tuh. Iya. Faedah yang kedua ibu-ibu yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan sholat di awal waktu. Keutamaan sholat di awal waktu. Karena Nabi mengatakan as-sholatu ala, kata-kata ala, ya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, menunjukkan kepada awal waktunya. Itu sholat di awal waktu. Namun dikecualikan ya dua. Yang pertama sholat zuhur di saat panas yang sangat panas. Maka pada waktu itu yang paling utama diundur sampai tidak terlalu panas. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, abridu bidzuhri fa inna syiddatal har min fahi jahannam. Undurkan sholat zuhur saat panas. Karena panas yang sangat itu kata Rasulullah berasal dari hembusan neraka jahanam. Ya. Yang kedua, yaitu sholat isya. Kalau sholat isya memang waktu yang paling utama di akhirnya. Kapan akhirnya? Yaitu pertengahan malam. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW pernah mengakhirkan sholat isya sampai pertengahan malam. Lalu kemudian Rasulullah pun keluar sambil berkata, innaha la waqtuha. Laula an asyuqa ala ummati. Sesungguhnya inilah waktu salat isya yang paling utama. Kalau bukan karena aku khawatirkan memberatkan umatku. Iya. Nah ini. Jadi salat isya yang paling utama memang di akhir waktu. Yaitu di pertengahan malam. Karena salat isya itu ibu-ibu hanya berhenti sampai pertengahan malam. Kalau ibu berkata, Ustadz boleh nggak saya sholat isyanya nanti jam 2 malam sekalian tahajud? Nggak boleh. Kenapa? Karena jam 2 malam itu sudah habis waktu isya. Ya. Karena waktu isya hanya sampai pertengahan malam. Tapi tentunya bapak-bapak ya, jangan sampai kita seperti ini. Kita pengen sholat isya di akhir waktu tapi meninggalkan sholat berjamaah di awal waktu. Ini juga salah. Kenapa? Karena sholat berjamaah jauh lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Ya.
Maka lebih baik kita sholat isya di awal waktu tapi berjamaah daripada kemudian kita sholat isya di akhir waktu tapi sendirian. Ini untuk laki-laki ya. Ya. Kemudian faidah yang ketiga, hadis ini menunjukkan keutamaan birrul walidain. Hadis ini menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Dan Al-Quran sangat menekankan masalah ini Pak Bu. Bahkan Allah menyebutkan bahwa hak orang tua itu setelah hak Allah. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah, jangan sekutukan Allah, dan berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu sebab adanya kita di dunia. Iya. Oleh karena itu Allah mewajibkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Dan Rasulullah mengancam setiap anak yang mendapatkan orang tuanya tapi ternyata tidak bisa memasukkan dia masuk ke surga. Kata Rasulullah SAW, rogima anfu mri'in adroka abawaihi falam yudkhilahul jannah. Semoga terhina, celaka orang yang mendapatkan kedua orang tuanya tapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Masya Allah. Maka dari itu ibu-ibu, ini terutama buat bapak-bapak ya. Karena untuk ibu-ibu lebih berat kepada suami dibandingkan kepada orang tua, ingat ya. Kalau untuk istri harus lebih berat kepada suami dibandingkan kepada siapa? Orang tua. Tapi kalau untuk suami harus lebih mendahulukan orang tua daripada istri dan anaknya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya. Ada 3 orang yang masuk ke goa. Tiba-tiba jatuh batu dan menutup pintu goa. Sehingga mereka nggak bisa keluar dari goa. Akhirnya yang satu berdoa. Kata mereka, ya Allah, saya dahulu punya orang tua ya Allah. Dan saya tidak pernah mendahulukan anak istri saya di atas orang tua saya ya Allah. Suatu hari saya pulang terlambat dan ternyata orang tua saya sudah tidur. Maka aku kemudian peraskan susu untuk orang tuaku. Dan aku tunggu orang tuaku sampai bangun di pagi hari. Ya, setelah itu baru aku beri makan anak dan istriku. Ya, kalau memang ya Allah yang aku lakukan itu karena Engkau, tolong selamatkan kami ya Allah. Tiba-tiba batunya geser, Pak. Ya. Itu menunjukkan bahwa suami itu harus lebih mendahulukan kedua orang tuanya daripada apa? Istri. Ingat ibu-ibu ya, kalau ibu melihat suami ibu berbakti sama orang tuanya, ibu jangan cemburu. Enggak boleh ibu panas, ngambek. Mas, kamu itu kok berartiin orang tua terus sih? Ya. Justru wajib ibu dukung tuh suami kan kayak gitu tuh. Kalau ibu melihat suami ibu Masya Allah baktinya bagus sama orang tuanya, selalu memperhatikan kebutuhan orang tuanya, dukung bu. Allah itu keberkahan buat hidup ibu dan suami ibu. Iya. Itu kadang banyak istri Pak malah ngambek. Iya. Malah melarang suaminya lagi. Waduh ini istri kurang ajar. Iya. Buruk akhlak kayak gini. Nggak bagus. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi ya wajib berbakti kepada orang tua. Iya. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Yang pertama, berbuat ihsan. Berbuat apa? Ihsan. Karena Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ya.
Apa itu berbuat ihsan? Dengan berbuat kebaikan kepada orang tua kita. Ya, kalau orang tua kita butuh, kita penuhi ekonominya. Ya. Orang tua kita menyuruh pulang, kita pulang. Orang tua kita ya minta ditemani, temani. Itu namanya ihsan sama orang tua. Yang kedua, bagaimana berbakti kepada orang tua? Yaitu mengucapkan kata-kata yang lembut, sopan, dan menjauhi kata-kata yang kasar. Allah berfirman, wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan kepada orang tuamu itu ucapan kata-kata yang lembut, yang sopan. Allah berfirman, wala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan kalian katakan kepada orang tua kalian uff, cis. Wala tanharhuma, dan jangan bentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima. Tapi ucapkan kepada orang tuamu itu ucapan-ucapan yang lembut, kasih sayang, ya, sopan santun. Ya. Nah, ini terkadang banyak Pak Ibu, ikhwan yang udah ngaji tapi sama orang tuanya masih menengking. Ini bahaya ini. Iya. Kemudian apalagi yang ketiga? Yang ketiga, berbakti kepada orang tua dengan cara apa? Dengan cara yaitu tidak menaati orang tua dalam perkara maksiat. Tidak menaati orang tua dalam perkara apa? Maksiat. Artinya kalau orang tua kita menyuruh kita melakukan sesuatu yang ternyata maksiat, tidak boleh ditaati. Kenapa? Karena ketaatan kita kepada Allah lebih dibandingkan ketaatan kita kepada siapa? Orang tua. Justru kalau kita menaati orang tua kita dalam kemaksiatan, itu jadi penyebab orang tua masuk neraka. Iya. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila keduanya yaitu kedua orang tuamu itu memaksa kamu untuk berbuat syirik, jangan taati keduanya. Tapi tetaplah pergauli mereka dengan pergaulan yang baik di dunia ini. Artinya Bu, kalaupun orang tua kita kafir, bukan muslim, tetap ada kewajiban untuk memperlakukan dengan perlakuan yang baik. Ya, berakhlak mulia sama orang tua walaupun orang tua kita kafir. Tapi kalau orang tua kita menyuruh kita kepada syirik, nggak boleh ditaati. Demikian pula maksiat dan yang lainnya. Ibu disuruh sama orang tua, beliin rokok Neng, jangan ditaati Bu. Aduh Pak, maaf, saya nggak mau beliin rokok buat Bapak. Kenapa? Itu haram Pak. Iya. Seluruh dokter sepakat itu yang namanya rokok itu bahaya Pak. Iya. Kadang si Bapak ngambek-ngambek Bu, dasar anak durhaka. Ya enggak durhaka. Kalau kita tidak menaati orang tua kita dalam maksiat, tidak durhaka namanya. Dan kita tidak dianggap sebagai apa? Orang yang durhaka. Iya. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, tata cara berbakti kepada orang tua setelah orang tua meninggal dunia, gimana caranya? Kalau orang tua kita udah meninggal nih, ya kita ingin berbakti kepada orang tua kita. Caranya yang pertama selalu mendoakan. Ya, sebutkan dalam hadis Nabi SAW sabda, idza matal insan, apabila seorang insan telah meninggal dunia, inqata'a anhu sairu amali illa min thalath.
akan terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Apa yang 3 itu? Yang pertama, waladun salih yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Iya. Apakah berarti yang sampai itu doa anak soleh saja, yang lain nggak sampai? Enggak. Yang lain pun sampai. Cuma yang dimaksud hadis ini kata para ulama, isyarat bahwa seorang anak itu hendaknya selalu mendoakan apa? Orang tua. Doakan setiap sholat kita, sholat tahajud kita, ya. Jangan sampai lupa, doakan terus. Itu termasuk bakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Yang kedua, ya, berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia, bersedekah untuk mereka. Terutama sedekah jariah. Misal ibu wakaf buat masjid, tapi diniatkan buat orang tua. Biar pahalanya ngalir terus buat orang tua. Masya Allah, itu termasuk bakti, ibu. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua itu disebutkan dalam hadis apa? Itu dengan cara kita berbuat baik kepada teman-teman akrab dulu waktu dia masih hidup. Kalau ibu tahu misalnya ya, ibu kita atau bapak kita dulu punya teman akrab dan masih hidup, maka kita berbuat baik kepada mereka itu termasuk bakti kepada orang tua. Iya, termasuk bakti kepada orang tua. Baik ibu-ibu, faedah selanjutnya yang bisa kita petik dalam hadis ini. Yang keempat yaitu fadlul jihad fi sabilillah. Keutamaan berjihad di jalan Allah. Apa sih jihad itu, Bu? Kata-kata jihad itu di zaman sekarang kayaknya serem, Bu. Kenapa? Karena banyak orang yang menyalahgunakan, Bu. Bom bunuh diri dianggap jihad. Makanya orang kalau ngedengar kata-kata jihad, wah serem aja. Padahal jihad itu kata lafaz yang digunakan oleh Al-Quran dan hadis. Itu termasuk kata-kata yang mulia, jihad itu, Pak. Tapi gara-gara disalahgunakan, ditempatkan bukan pada tempatnya, akhirnya kata-kata jihad itu jadi serem. Ya. Nah, sekarang kita sedikit mengenal apa sih jihad. Jihad dari kata jahada yujahidu mujahadatan. Artinya bersungguh-sungguh mengeluarkan semua kemampuan kita ya untuk melawan musuh, baik musuh dari dalam maupun musuh dari luar. Ya, bersungguh-sungguh untuk apa? Mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk melawan musuh, baik musuh dari dalam, ya berupa syahwat, hawa nafsu, ataupun musuh yang ada di luar berupa setan dan teman-temannya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, demikian pula Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, menyebutkan bahwa jihad itu ada 4 tingkatan. Jihad itu ada berapa? Ada 4 tingkatan, ibu-ibu. Tingkatan yang pertama yaitu jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Jihad melawan apa? Diri sendiri. Untuk apa? Untuk menaati Allah, untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya. Itu disebut dengan jihadun nafs. Dan ini yang disebut oleh Rasulullah sebagai jihad yang paling utama. Dalam hadis Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, afdalul jihad an tujahida nafsaka li ta'atillah. Jihad yang paling utama yaitu kamu menjihadi dirimu sendiri untuk menaati Allah. Karena jihad ini, Bu, selama-lamanya sepanjang hayat masih dikandung badan. Selama kita masih hidup, kita wajib berjihad melawan hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu itu kan selalu menyuruh orang kepada apa? Kepada keburukan. Ya.
Nah ini, terus bagaimana dong caranya berjihad melawan diri sendiri? Kata Ibnu Hajar, dengan cara menuntut ilmu Allah. Dengan cara menuntut ilmu Allah. Makanya ibu-ibu menuntut ilmu Allah itu, menuntut ilmu agama termasuk jihad enggak? Iya. Abu Darda berkata, man qala bi anna talabal ilm laysa bi jihad, yafattahim fi aqli. Siapa yang mengatakan bahwa nuntut ilmu itu tidak termasuk jihad, tuduh akalnya, jangan-jangan akalnya error tuh. Iya. Jadi kita datang ke majlis taklim itu termasuk apa? Jihad. Nah ini yang pertama nih. Bahkan kata Ibnu Qayyim ini merupakan aslu kulli jihad. Pokok segala macam jihad adalah jihad melawan diri sendiri. Maka siapa yang tidak bisa menjihadi dirinya, bagaimana akan menjihadi musuh yang ada di luar? Gak mungkin. Iya. Siapa yang selalu kalah ketika jihad melawan dirinya sendiri, dia pasti kalah oleh musuh yang ada di luar. Tapi siapa yang selalu menang melawan jihad ketika jihad melawan dirinya sendiri, biidznillah dia akan selalu menang. Allah bantu dan tolong. Iya. Kemudian martabat yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu jihadus syaitan. Jihad melawan setan. Setan yang dimaksud di sini ibu-ibu, setan dari kalangan jin. Karena setan jin ini lebih berbahaya daripada setan manusia. Kalau setan manusia masih bisa dikasih uang pelicin, Pak. Bapak kasih duit, udah kamu pergi aja sono, jangan ganggu saya. Tapi setan jin gak bisa. Ya, kita bilang sama setan jin, setan ini duit buat ente jangan ganggu saya, gak bisa. Karena setan jin itu keinginan dia satu, kita tersesat udah. Setan jin itu pengennya kita masuk ke dalam api neraka udah. Dia nggak menerima itu masalahnya. Iya, uang pelicin tuh. Nah ini Bapak dan Ibu-ibu. Bagaimana caranya jihad melawan setan? Kata Imam Ibnu Hajar, yaitu bima'rifatit turuki syaitan, dengan mempelajari langkah-langkah apa? Setan. Karena setan itu ketika menggoda manusia itu enggak sekaligus Pak Bu. Tapi ada langkah-langkahnya, langkahnya itu lembut banget. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah apa? Setan. Berarti langkah setan banyak-banyak. Ya. Bagaimana langkahnya setan? Setan ngelihat nih, kalau orang ini misalnya ya, akidahnya kuat, tauhidnya hebat. Wah, digoda buat berbuat syirik nggak bisa. Setan punya cara. Bagaimana? Setan berusaha menghias-hiaskan maksiat sama dia. Iya, kamu akidahnya sudah hebat. Wah, dia nggak bisa digoda tuh nih dalam masalah kesyirikan, masalah karena tauhidnya udah hebat dah. Caranya apa? Bagaimana setan menjatuhkan dia kepada perbuatan bid'ah dan maksiat, Pak? Makanya Rasulullah SAW sabda, Inna syaitan qad aisa an yu'bad bi ardikum, walakin radhiya lakum masiwa dhalik mimma tuhaqiruna min a'malikum. Setan itu sudah merasa putus asa disembah oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah. Tapi setan ridho dengan yang selain itu. Apa itu? Yaitu yang kalian anggap remeh dari amalan kalian. Artinya setan berusaha menjadikan kita itu meremehkan maksiat. Meremehkan apa? Maksiat. Ada ibu-ibu misalnya Bu, meremehkan gibah. Kalau kumpul ngomongin orang, ya biasanya setan tuh pinter Bu, pakai mukadimah dulu. Maaf ya, bukan mau gibah nih, ya.
Ini setannya pinter Pak. Gimana supaya orang jatuh kepada ghibah dengan dikasih mukadimah gitu loh. Iya. Seorang laki-laki digoda. Wah, setan kan pinter. Setan tuh pasti mempelajari psikologi dulu orang itu apa. Yang dia sukai orang ini apa sih? Kelemahan orang ini pada apa? Ya, pemuda yang lajang kelemahannya sama awewe misalnya. Didatangkan tuh perempuan yang cantik. Supaya apa? Tergoda. Ya. Kalau ternyata dalam masalah ini masih kuat dia Masya Allah selalu meninggalkan maksiat dan yang lainnya. Setan datang dengan dari pintu apa Pak? Hobi. Oh ini hobinya goes nih. Udah lo goes aja, akhirnya habis waktunya buat goes Pak. Lupa nuntut ilmu, melalaikan hak anak istri. Hanya demi untuk apa? Hobi, waduh. Apalagi sekarang di Piala Dunia. Ya, banyak orang kok malam-malam sampai nonton, tahajud enggak. Tuh Pak, Bu. Itu langkah-langkah Pak. Setan nih pintar banget Pak. Apalagi sekarang ada HP. Di HP ada berbagai macam medsos, media sosial. Ibu-ibu senang TikTokan. Ya. Memperlihatkan kecantikannya, selfie, cekrek sambil senyum, menyeringai. Ya. Entah apa maksud tujuannya. Biar kelihatan cantik sama laki-laki lain. Setan tertawa, Bu. Iya. Kenapa? Karena jelas ibu sudah menebar pesona yang haram. Yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syariatnya. Iya. Nah itu maka sadari baik-baik. Langkah-langkah setan itu banyak. Makanya sebelum kita berbuat kita harus pikirkan dulu deh. Ini termasuk langkah setan apa enggak? Iya. Ibu mau pakai baju jilbab lebar, hitam-hitam. Tapi ibu kemudian berpikir gimana ya, walaupun jilbabnya lebar, biar tetap kelihatan cantik. Nah, ini niatnya aja udah salah. Pakai jilbab, tapi biar masih kelihatan apa? Cantik, niatnya udah salah Bu. Ibu pakai jilbab, pakai kerudung, menutup aurat tujuannya untuk menjalankan perintah Allah. Cari keridhaan gitu kan. Makanya begitu yang namanya manusia kan senang dipuji orang. Ya kan. Nah itu jadi pintu setan itu. Ya. Ini jihad melawan setan ini berat Pak. Iya. Karena kita sering kali terkena ya jaring-jaring setan, sering kali itu. Setan berusaha menjadikan kita lalai, enggak zikir. Makanya ibu-ibu kalau mau tidur baru baca bismika Allahumma amutu wa ahya udah langsung plus. Yang lain belum dibaca. Kenapa? Karena setan tidak ingin kita zikir. Habis sholat yang harusnya baca, apa yang bagusnya baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Pas ibu mau zikir diingetin, masakanlah, apalah, inilah, pergi, tinggal. Ya, memang begitu ibu. Setan gak suka kita berzikir kepada Allah. Maka setan berusaha menjadikan kita lalai, mengingat yang lainnya. Maka hati-hati ya, ini jihad melawan setan ini ya. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga dari jihad yaitu jihadul fusaq. Jihad melawan para pelaku dosa besar. Ya. Jihad melawan orang-orang yang suka mabok-mabokan, suka zina, atau suka ya melakukan amal ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah.
Gimana caranya kata Ibnu Hajar? Dengan cara mendakwahi mereka. Mengajak mereka agar taubat. Ya. Kasihan ketika kita melihat orang yang suka mabuk-mabukan. Waduh, kita berpikir gimana caranya supaya mereka taubat. Supaya mereka kembali kepada Allah. Ketika kita melihat teman kita ini Masya Allah melakukan amal ibadah yang gak ada tuntunannya dari Rasulullah. Kita berpikir gimana caranya supaya dia meninggalkan ibadah-ibadah yang gak ada tuntunannya tersebut. Jelaskan kepada dia, ya, pahamkan. Dan ini berat, gak mudah juga. Iya. Tingkatan yang keempat yaitu jihadul kufar. Jihad melawan orang kafir. Ya. Dan jihad melawan orang kafir ini tidak boleh sembarangan ibu-ibu. Ya. Karena di sana ada syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama. Kapan kita harus berjihad, kapan tidak boleh berjihad. Itu semua ada ya syarat-syarat yang dipenuhi ya. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk hadis berikutnya 398. Wa an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal qala syu'bah aw qala al afdalul a'mal qala as-salatu li waqtiha wa birrul walidain wal jihad rawahu Ahmad. Rasulullah SAW ditanya, amal apa yang paling utama? Maka Rasulullah bersabda, itu sholat di awal waktu, berbakti kepada orang tua dan berjihad. Dan sudah kita sebutkan tadi. Hadis 399. Wa an ummi Farwata radhiyallahu anha wa kanat mimman bay'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Nabi SAW ditanya amal apa yang paling utama? Qala as-salatu li awwali waqtiha. Itu salat di awal waktu. Dan sudah kita jelaskan tadi. Hadis nomor 400. Wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala Ashhadu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsu salawatin iftaradahunna Allahu azza wa jalla Man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khusyu'ahunna kana lahu 'ala Allahi ahdun an yaghfira lah. Wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi ahdun in syaa'a ghafara lah wa in syaa'a 'adzabah. Rawahu Malik wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Dari Ubadah ibn Samit, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku bersaksi mendengar Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu yang Allah wajibkan. Siapa yang benar-benar memperbagus wudunya dan ia melakukan sholat itu pada waktunya, ia sempurnakan ruku, sujud dan kekhusyuannya, maka Allah pasti akan Allah berjanji kepadanya untuk mengampuni dosa-dosanya. Tapi siapa yang tidak melakukan itu, maka Allah tidak ada janji kepadanya untuk mengampuni dosanya. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan adab dia. Iya. Lihat ibu-ibu, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang betul-betul memperhatikan sholat 5 waktu. Apa yang diperhatikan? Yang pertama, wudunya. Ya. Betul-betul berwudunya sesuai dengan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua apa? Waktunya. Dia betul-betul perhatikan waktunya dan sudah kita sebutkan yang paling utama di awal waktu.
Dia sempurnakan ruku dan sujudnya. Karena ada orang Pak, pas ruku itu Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, langsung gitu. Dia tidak sempurnakan. Kapan disebut ruku itu sempurna? Ketika dia ruku dengan sempurna, ya, dia mencengkeram kaki lututnya dengan tangannya, ya, dan dia mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Nah, ada orang terkadang Pak, baru ruku begini aja nih miring, belum sempurna rukunya udah sami Allahu liman hamidah. Orang seperti ini nggak diterima sholatnya. Karena Rasulullah SAW sabda, la tujzi sholatu man la yuqimu solbahu fir ruku was sujud. Tidak sah kata Rasulullah sholat orang yang tidak apa? Menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ya. Kemudian yang dipelihara apa lagi? Kekhusyuannya. Ini yang paling berat nih. Kenapa? Karena biar bisa khusyuk dari awal sholat sampai akhir sholat itu susah. Ya enggak Bu? Siapa di antara ibu-ibu yang dari awal sholat sampai akhir sholat khusyuk terus? Susah. Di awal sholat khusyuk, di tengah sholat mulai mikirin yang enggak Pak. Mikir sana, mikir sini, sampai akhirnya lupa saya 2 apa 3. Iya. Susah. Nah ini ibu-ibu sekalian. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang mau nanya. Fadhol, silakan. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bila ibu sudah lansia, siapa yang lebih bertanggung jawab menjaga? Apakah anak laki-lakinya atau anak perempuannya? Ya, yang paling bertanggung jawab anak laki-lakinya. Ya. Saya sudah menikah dan mempunyai anak, kebetulan saya yang tinggal dengan ibu. Saya anak perempuan terakhir. Ketiga kakak saya kebetulan bekerja semua. Ya, ingatkan sama mereka kakak-kakak, kalian laki-laki punya kewajiban besar. Ya. Coba sepakati kalau misalnya ibu repot bisa gantian gitu. Karena kan seorang wanita itu punya kewajiban untuk berbakti sama suami. Ya. Selama mama saya sedang sakit, saya tidur dengan mama saya. Waktu azan subuh terkadang mama suka minta ke toilet untuk buang air kecil, mandi dan wudhu. Terkadang saya sholat subuhnya setelah mama saya dari toilet. Jadi kadang sholat subuh saya 30 menit setelah azan. Karena mama saya harus dalam pemantauan. Apakah sholat saya termasuk tidak di awal waktu? Gak masalah kalau seperti itu. Apalagi ini wanita. Ya, keadaannya ya yang menyebabkan dia mengundurkan 30 menit dari adzan itu masih termasuk awal waktu ya. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu artinya kita fokus untuk pikiran kita itu fokus untuk memahami apa yang kita baca. Kita fokus di dalam sholat kita, nggak kemana-mana, nggak mikirin dunia. Itu namanya khusyuk, Bu. Dan khusyuk itu berlaku untuk hati dan buat badan. Hati yang khusyuk yaitu yang fokus tadi. Dan hati badan yang khusyuk yaitu yang diam, tenang. Bagaimana cara memotivasi anak agar sholatnya tepat waktu? Nah, coba berusaha untuk menceritakan kepada anak-anak tentang keutamaan sholat di awal waktu. Motivasi terus, tapi tidak bisa sekali 2 kali. Harus sering begitu. Iya. Karena anak-anak itu
Kalau dikasih motivasi sekali dua kali suka lupa. Ya. Apakah ada waktu-waktu larangan dalam mengerjakan sholat? Nanti juga sampai babnya. Belum sampai aja babnya. Sabar aja dulu, Bu. Apa hukum pasang gigi palsu yang permanen? Gak apa-apa, boleh. Silahkan. Tidak ada larangannya. Yang dilarang itu mengukir gigi biar kelihatan dia cantik. Bagaimana sewaktu sholat selalu buang angin terus sampai-sampai ambil wudhu bolak-balik. Apa yang dilakukan? Gak apa-apa, ditahan kalau keadaannya seperti itu. Iya, gak apa-apa. Kalau memang susah bolak-balik kentut mulu. Ya udah tahan aja. Itu tidak membatalkan sholat. Bagaimana menghindari ghibah sedangkan saya mengemban tanggung jawab sebagai komite yang sering mendapat laporan tentang sekolah, meliputi masalah murid, guru, dan orang tua. Saya sering berunding dengan teman-teman untuk membahas masalah tersebut. Yang seperti ini pengecualian, kata para ulama. Kita harus membahas karena untuk maslahat yang lebih besar. Maka yang seperti ini tidak masuk dalam kategori ghibah. Iya. Kenapa? Karena tujuannya untuk maslahat yang lebih besar. Doa seperti apa yang diperbolehkan untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia? Enggak ada ketentuan. Ibu doakan, ya Allah ampuni dosa orang tuaku, ya Allah. Ya Allah angkat derajatnya di surga, ya Allah masukkannya ke dalam surga, dan yang lainnya silahkan. Ya, boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh, nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa bahasa Arab, itu pendapat jumhur. Ya boleh berdoa dengan bahasa Indonesia, selain bahasa Arab ketika sujud boleh. Bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Itu pendapat yang paling kuat insya Allah. Salat Isya yang diakhirkan seperti apa mekanismenya? Apakah boleh tidur terlebih dahulu? Nah, bagi mereka yang ingin mengakhirkan salat Isya, makruh hukumnya tidur dulu. Karena Nabi memakruhkan tidur sebelum sholat Isya. Ya. Jadi kalau misalnya mau tidur dulu, mendingan sholat dulu deh. Sholat dulu baru tidur, nanti baru malamnya tahajud. Ya. Saya mengajar Iqra anak-anak di lingkungan rumah, biasanya bergantian. Kemudian sekarang ada seorang anak perempuan autis yang ibunya minta diajarkan Iqra. Dikarenakan anak itu autis, jadi ketika diajari ibunya mendampingi, dia seorang janda lagi. Dan saat itu saya di rumah sendirian, istri sering pergi, itu gimana ya Ustadz? Bahaya. Ya, bahaya. Ya. Jadi gimana dong? Karena pertama dia akan menyebabkan berdua-duaan dengan apa? Wanita yang bukan. Walaupun ada anaknya, tapi anaknya tidak memenuhi syarat untuk menjadi mahram. Ya. Jadi yang lebih selamat, bagaimana yang lebih selamat di belakang hijab? Di belakang hijab. Ya, atau istri bapak jangan pergi, Mak. Sini nemenin dulu. Kenapa sih? Kamu nggak takut saya nanti kawin sama dia? Dia kan janda loh, Mak. Apalagi kalau jandanya cantik. Iya. Nah ini, jadi berusaha setiap kita untuk menyelamatkan diri dari fitnah. Nah, fitnah itu berat, Pak. Setan itu pinter ya untuk menggoda kita. Ya. Tolong contohkan wudhu yang benar kalau kita wudhu di keran. Buka keran, ambil. Kemudian
ketika kita mau berkumur-kumur, tutup keran. Kemudian mau ambil lagi, buka lagi. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang yang mubadzir. Ya. Repot amat Ustadz, ya kalau nggak mau repot pakai gayung. Jadi kita berwudunya ke dalam, dimasukin tangannya ke dalam gayung. Ya. Karena Rasulullah SAW melarang kita berlebihan menggunakan air, Ibu. Walaupun bahkan di sungai yang mengalir sekalipun. Tetap dilarang kita untuk berlebihan menggunakan apa? Air. Ya. Baik, sepertinya sudah nggak ada yang bertanya lagi nih. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.